Salam. Saudara siap diberkati firman Tuhan? Katakan kepada dirimu sendiri, saya sudah siap diberkati oleh firman Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataannya. 1, 2, 3. Kali ini saya akan membahas mengenai ibadah yang sejati itu seperti apa. Ibadah yang dikehendaki oleh Tuhan itu seperti apa. Karena saudara-saudara, kita sering salah memahami, termasuk saya, ya kan? Kita pikir kalau ibadah yang bagus itu kita harus pakai baju hitam-hitam, ya kan? Waktu melangkah ke gereja kita harus pegang Alkitab dengan tangan kiri. Sambil berjalan kita menyanyikan lagu, ku mendaki ke Bukit Sion, ku jalani bersama-sama, tidak boleh senyum, ya kan? Masuk gereja, saudara-saudara harus hormat kepada Tuhan, hormat kepada pendeta. Saudara duduk, tidak boleh bersuara, tidak boleh ketawa, ya kan? Kemudian saudara arahkan pandangan ke depan, kepada altar. Nah saudara-saudara, kita terjebak pada sebuah rutinitas ibadah yang membuat kita kehilangan kuasa ibadah. Begitu mudah kita terjebak dalam rutinitas kegiatan-kegiatan, kita lupa intisari daripada tujuan kegiatan itu. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara, jangan kaget kalau ada orang yang setiap minggu beribadah, Senin persekutuan doa, Selasa doa puasa, Rabu kaum wanita, Kamis itu ikut kaum pria, ya kan? Tetapi hatinya tidak berubah, perilakunya sama saja, dan akhirnya menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Oleh karena itu, saya mau mengajak saudara-saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-12. Saya yakin saudara tahu apa yang saya maksudkan. Karena itu, apa dikatakan di situ saudara? Persembahkanlah. Mari kita akan baca. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi apa itu ibadah yang sejati? Bukan nyanyi haleluya 60 kali di depan altar sambil meneteskan air mata, kemudian rebah lagi, bangun lagi, rebah. Bukan itu saudara-saudara. Ibadah yang sejati adalah your lifestyle, gaya hidup saudara-saudara. Saya mau mengajak saudara-saudara membaca di dalam terjemahan The Message yang barangkali sedikit memberikan pencerahan lebih bagus kepada kita. So here's what I want you to do. God helping you. Take care, dengar baik-baik. Take your everyday ordinary life. You're sleeping, eating, going to work, and walking around life, and place it before God as an offering. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Jadi, saudara perhatikan baik-baik. Take your everyday. Perhatikan kehidupan saudara setiap hari. Ordinary life, kehidupan saudara biasa yang saudara jalani. You're sleeping, eating, going to work, and walking around life, and place it before God. Jadi ibadah bukan hanya terjadi pada hari Minggu. Ibadah adalah lifestyle. Bagaimana Anda menjalani hidup setiap hari, waktu makan, waktu tidur, waktu kerja, waktu saudara ngomong dengan orang, waktu engkau menemui barangkali customer saudara, semua serahkan itu kepada Tuhan. Place it before God. Jadi your lifestyle is your worship. Gaya hidupmu adalah ibadah di hadapan Tuhan. Amin. Wah, ini konsekuensinya luar biasa. Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan hidup. Artinya apa?
hidup Anda ini bukan hanya dipersembahkan pada hari Minggu. Persembahan yang hidup adalah waktu Anda mulai bangun pagi sampai malam, apa yang engkau lakukan, diberikan, dilakukan, dikerjakan untuk memuliakan nama Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Supaya saudara tidak pilih-pilih jadi orang Kristen tomat. Ya kan? Wah, kalau Minggu, wow, luar biasa, kata-katanya diatur. Kalau mau ngomong, saudara hati-hati, haleluya. Tuhan colong saudara-saudara. Tapi Senin, saudara, marah-marah saudara, bawa kebun binatang. Itu bukan ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah Anda mempersembahkan lifestyle, gaya hidup saudara. Dulu saya pernah mendengar ada orang yang coba membuat namanya dikotomi, membeda-bedakan. Oh, kamu beribadah waktu baca firman, itu ibadah, ya kan? Waktu kamu berdoa itu ibadah, tapi masak nasi itu bukan ibadah, ya kan? Nyangkul itu bukan ibadah, kerja itu bukan ibadah, itu salah konsep. Saudara-saudara, hidup kita adalah ibadah. Itulah sebabnya apapun yang kamu lakukan untuk memuliakan nama Tuhan adalah ibadah. Waktu saudara masak nasi, untuk siapa saudara masak nasi? Untuk suami, untuk anak-anak supaya sehat. Melakukan sesuatu untuk orang yang saudara kasihi. Saudara bekerja mencari nafkah dari jam 8 sampai jam setengah 5 untuk apa? Mendapatkan income supaya apa? Bisa mencukupi kebutuhan anak istri. Itu ibadah. Amin. Jadi jangan dipilah-pilah, dipilih-pilih, kemudian saudara mengatakan, wah, kapan kamu beribadah? Padahal dia sedang memberikan kehidupannya untuk memuliakan Tuhan melalui pekerjaan. Amin. Your everyday life is your worship. Ibadah yang sejati adalah setiap hari. Nah, awalnya dari mana? Mari kita akan lihat. Kita memulai ibadah dari mana? Kembali kepada Roma pasal 12 tadi. Embracing what God does for you is the best thing you can do for Him. Embracing, memeluk apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu, itu adalah yang terbaik yang bisa Anda lakukan bagi Tuhan. Nah, saya mau mengatakan kepada Anda, awal ibadah dimulai dari mana? Pikiran. Ayat yang kedua. Gaya hidup saudara ditentukan oleh pikiran. Maka ibadah yang benar dimulai dari menyelaraskan pikiranmu dengan pikirannya Tuhan. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. Fix your attention on God. Berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Jangan jadi serupa dengan dunia ini. Saudara-saudara, jadi ibadah yang benar dimulai dari apa? Mengubah pola pikir. Jangan well adjusted to your culture. Jangan Anda mengikuti budaya dunia ini, tetapi pay attention to God. Kalau saudara setiap hari memberikan perhatian kepada Allah, membaca firman, berdoa, merenungkan firman-Nya siang dan malam, bersekutu dengan orang-orang yang benar, dan saudara melakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bunyinya akan begini, you will be changed from the inside out. Nah, ini penting sekali. Jadi coba renungkan saudara, waktu saudara bangun pagi pikiranmu sudah terarah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Kemudian saudara masak dengan hati, saya ingin memberikan yang terbaik untuk
suami atau untuk istri, untuk anak-anakku. Kemudian saudara membaca firman, kadang-kali sambil sarapan, sebelum sarapan saudara membaca firman, saudara merenungkan firman, saudara pergi ke tempat kerja, masih dalam suasana hadirat Tuhan. Karena cara terbaik memasuki hadirat Tuhan adalah dengan membaca firman atau menyanyikan kebenaran. Otomatis pikiran saudara akan terarah kepada Tuhan. Artinya apa? Pay attention. Saudara memperhatikan apa yang Tuhan katakan, maka otomatis ada sesuatu yang berubah inside out. Dari dalam hati saudara ada perubahan sesuatu yang penting untuk hidup saudara. Contoh, saudara lagi merenungkan firman. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Kemudian ada yang teriak-teriak, woi, minggir! Misalkan ya. Atau ada seorang yang meludahi saudara. Ada orang yang memaki-maki saudara. Saudara lagi ada dalam hadirat Tuhan. Saudara tidak akan meresponi dengan hal yang sama. Ya kan? Saudara tidak akan, haleluya. Tidak mungkin saudara marah dengan kata haleluya. Ya kan? Ya. Saudara sedang merenungkan firman Tuhan, sedang berbahagialah orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan. Ya kan? Kemudian saudara dimarah-marahi, saudara malah bisa menyanyi, diberkatilah yang gemar merenungkan. Akhirnya orang yang marah-marah mikir, ini orang lagi ngapain? Ya. Jadi kalau saudara sedang terhubung dengan Allah, saudara sedang merenungkan firman Allah, saudara sedang pay attention to God. Orang mau apa saja, kita tidak akan membalas gaya hidup jahat mereka. Iya kan? Saya pernah cerita dengan saudara-saudara, saya baru jualan tas Alkitab, naik sepeda. Alkitab saya yang jumlahnya banyak itu dibeli oleh toko buku Kristen Betania di Semarang. Saya pulang naik sepeda dengan sukacita, haleluya, ku naikkan syukur padamu. Ada orang yang barangkali ada mikrolet warna hijau yang lewat di depan saya, ada yang meludah. Dia tidak tahu kalau di sampingnya ada orang yang sedang nyanyi. Ya kan? Dia meludah, gitulah, ludahnya kena muka saya, saudara-saudara. Apakah saya mengumpat orang itu? Saya cukup lap dengan baju dan mengatakan, saya lanjutkan nyanyinya, saudara-saudara. Syukur karena kasih-Mu yang mulia. Bau kurang. Ku naikkan syukur padamu. Hal yang kedua terjadi waktu di sekolah Alkitab. Saya pulang dari Kesambon, dari arah Pare Kediri, pulang ke Malang. Dengan Pak Iwan, dengan Sis Lumintu namanya, ada 3 orang kami baru mendoakan seorang yang gila namanya Trimo yang dijamah oleh Tuhan seketika. Sukacita, kami naik mobil pulang ke Malang, saudara ambil gitar, kami nyanyi segala puji syukur hanya bagimu. Tiba-tiba di tikungan itu ada orang lempar plastik, pecah di depan jendela saya. Dan saya tahu itu muntahan. Jadi muntahannya kena muka saya, ada soto, bau, ya, campur yang lain-lain. Saya lagi nyanyi segala puji syukur bagimu, masa saya mengumpat orang? When you pay attention to God, ada sesuatu yang berubah inside out. Itulah ibadahmu yang sejati. Amin. Haleluya. Jadi ibadah yang sejati adalah lifestyle Anda tiap hari. Jangan sampai akhirnya kita terjebak dalam kemunafikan. Woi, rohani kalau hari Minggu, wow. Kutanya pada hari Minggu kemana? Ke gereja. Ya, kalau di gereja nyanyinya lagu haleluya. Tuhan baik, saudara-saudara. Keluar dari gereja sudah bentak-bentak orang, ya kan? Berpikir negatif mengenai orang, menjahati orang, ngomongin orang. Tidak ada gunanya ibadah saudara.
Pay attention to God. Katakan kepada teman saudara, pay attention to God. Apa itu? Berikan perhatian kepada Allah. Kembali kepada kitab Roma. Kalau saudara tiap hari memberikan perhatian kepada Tuhan, fake your attention on God. Fake your attention. Arahkan pandanganmu kepada Tuhan, you will be changed from the inside out. Saudara akan diubahkan dari dalam keluar. Readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity, God brings the best out of you. Develop well-formed maturity in you. Saudara, kalau budaya dunia ini selalu menarik-narik Anda, dragging you, menarik-narik Anda untuk menjadi orang yang tidak dewasa. Sebaliknya, kalau Anda setiap hari pay attention to God, kalau saudara setiap hari merenungkan firman, hidup dekat dengan Tuhan, maka saudara bisa mengenali mana yang kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah. Itu di situ jawabannya. Amin. Readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. Jadi Allah pada akhirnya akan mengajari saudara-saudara ketika saudara dekat dengan Dia, pay attention, tiap hari adalah ibadah, hidupmu dekat dengan Tuhan. Anda tidak terlalu sulit mengenali ini dari Tuhan atau ini bukan dari Tuhan. Ini jahat atau ini baik, ini berkenan atau ini yang tidak berkenan, tidak akan kesulitan. Karena apa? Dari dalam saudara ada kekuatan untuk mengenali mana yang dari Tuhan, mana yang bukan dari Tuhan. Bahkan yang jomblo-jomblo Anda bisa tahu. Pria ini untuk hidupmu atau bukan dari Tuhan atau bukan. Amin. Kalau ada pria ganteng, duitnya banyak, belum apa-apa sudah mengajak saudara tidur. Dari Tuhan atau belum? Atau bukan? Jelas. Bukan, ya kan? Walaupun saudara dijanjiin, oh nanti kalau kamu mau, saya kasih kamu mobil, rumah, dan sebagainya. Bagaimana? Bagaimana? Mau pleasing God atau pleasing man? Bagaimana? Dibeliin mobil, dapat rumah, tapi saudara harus melanggar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana? Oh Tuhan kan tahulah saya lagi perlu. Yang lain-lain juga melakukan itu. Apa salahnya? Misalkan saudara melakukan itu, saudara akan menghadapi masalah. Ayat yang berikutnya, saudara akan tertarik dengan ayat yang berikutnya. I'm speaking to you out of deep gratitude for all that God has given me. Tapi sebelum itu saudara-saudara, ada ayat yang mengatakan seperti ini. God bring the best out of you. God bring the best out of you. Tuhan akan memunculkan yang terbaik dari diri saudara. Kalau apa? Saudara pay attention to God. Kalau tiap hari saudara memberikan perhatian kepada Allah, saudara melakukan yang menjadi kehendak Allah, saudara selalu memberikan setiap hari gaya hidupmu sebagai persembahan kepada Allah, yang terbaik dari hidupmu pasti akan dimunculkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Oh saudara-saudara, saya bisa membayangkan tiap hari mulai dari pagi saudara sudah menyenangkan hati Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, di jalan saudara melakukan yang terbaik untuk pasangan saudara, untuk anak-anak saudara, untuk orang di sekitar saudara. Hari itu akan menjadi hari yang menyenangkan, yang terbaik dari Tuhan akan diberikan kepada saudara. Amin. Amin. Sekarang kita akan lihat ayat yang berikutnya tadi. Coba ayat yang ketiga. Ada yang bisa membacakan dalam bahasa Indonesia? Ada yang bisa membacakan? Amin. Sampai di situ. Saudara dengar, ayat 3 adalah konsekuensi dari keputusan Anda untuk pay attention to God. Waktu saudara memberikan perhatian kepada Allah,
dan saudara-saudara menjadikan hari itu sebagai persembahan, gaya hidup saudara sebagai persembahan, apa yang terjadi? Ayat 3, Allah sudah memberi anugerah kepada saya. Itu sebabnya saya menasihati saudara-saudara semuanya, janganlah merasa diri lebih tinggi dari yang sebenarnya. Hendaknya kalian menilai keadaan dirimu dengan rendah hati. Masing-masing menilai dirinya menurut kemampuan yang diberikan Allah kepadanya, oleh karena ia percaya kepada Yesus. Respon otomatis dari orang yang hidup dekat dengan Tuhan dan orang yang mendengar suara Tuhan dan orang yang memberikan perhatian kepada Tuhan, dia pasti akan hidup mengandalkan Tuhan. Respon otomatis. Jadi orang yang menyadari bahwa setiap hari adalah anugerah Tuhan dan semua yang diterima dari Tuhan dan bahwa semua yang terjadi atas seizin Tuhan, orang itu akan hidup dalam konsep mindset anugerah. Dengar baik-baik, Rasul Paulus memberikan kalimat, Allah sudah memberikan anugerah kepada saya. Itu sebabnya saya menasihati saudara-saudara semuanya, untuk apa? Rendahkan dirimu. Hidup rendah hati di hadapan Tuhan. Jangan berpikir lebih tinggi daripada yang sebenarnya. Jangan berpikir lebih tinggi daripada apa yang Allah pikirkan mengenai Anda. Karena ketika saudara-saudara berpikir lebih tinggi daripada apa yang Allah pikirkan mengenai Anda bisa-bisa menjadi lebih hebat daripada Allah dalam pikiran. Kenyataannya tidak seperti itu. Wow, ini gedung ini kalau tidak ada saya, tidak ada di sini. Gereja ini tidak akan berdiri kalau tidak ada saya. Saya ini, hati-hati kalimat itu. Ketika saudara mengatakan, kalau tidak ada saya, kamu tidak bisa makan. Hei, kamu bisa cari makan karena ada Tuhan yang memberkati kamu. Jangan sombong. Jangan berpikir lebih tinggi seolah-olah lebih hebat daripada Tuhan. Hidupmu itu hanya anugerah. Amin. Jadi your lifestyle, gaya hidup orang yang mempersembahkan diri kepada Tuhan adalah gaya hidup anugerah. Bukti bahwa saudara hidup di dalam anugerah, Anda tidak pernah memikirkan lebih tinggi daripada Tuhan. Rendah hati. Jadi saya mau mengatakan ini, tolong catat baik-baik yang muda-muda, yang mau masuk pelayanan, siapapun yang mendengarkan ini, semua yang Anda lakukan, yang Anda terima, yang Anda mampu, itu semua adalah anugerah dari Tuhan. Amin. Kok saya tiba-tiba dapat undangan untuk menerima award dari majalah Profile Indonesia sebagai leader yang menggunakan inovasi dan sebagainya. Saya pikir, dari mana? Saya tanya, bagaimana Anda tahu mengenai saya? Dari internet, dari media sosial, ada juri yang menilai itu. Anugerah dari Tuhan. Kok tiba-tiba ada kelompok bisnis Sania yang ngirim email dan mengatakan, Bapak kami mengundang, Bapak terseleksi menerima penghargaan dari perusahaan kami Sania. Anugerah dari Tuhan, saya tidak pernah minta. Kok tiba-tiba Metro TV menelpon mengatakan, Pak kami ingin supaya Mercy Indonesia masuk di acara Natal 2015. Anugerah dari Tuhan. Setelah itu Maret ditelepon lagi, Pak Bapak harus datang, Bapak menerima Kick Andy Hero, anugerah dari Tuhan. Saudara-saudara, ketika hidupmu dilingkupi oleh kerangka pikir, semua karena anugerahnya, nyanyikan, diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita
dipakainya. Rasul Paulus sedang mengajari kita ibadah yang baik dimulai dari kerangka pikir, posisikan dirimu di dalam anugerah Tuhan. Caranya bagaimana? Rendah hati. Tidak ada yang bisa disombongkan di dunia ini, saudara. Saudaramu sombong apa coba? Saudaramu sombong apa? Oh, saya paling cantik. Dari mana Tuhan? Dari mana saudara menganggap paling cantik? Ya kan? Di hadapan Tuhan masing-masing paling cantik. Ya kan? Oh, saya orang paling kaya. Dari mana kekayaan datangnya? Oh, saya paling hebat. Kehebatan saudara datang dari mana? Jangan sombong, saudara. Tuhan jepit aja itu saraf di belakang sedikit. Saudara sudah bisa apa-apa. Ya kan? Jangan macam-macam. Amin. Kenapa ibu ketakutan? Ya kan? Oke, kembali kepada firman Allah tadi. Jadi dikatakan tadi, janganlah merasa diri lebih tinggi dari yang sebenarnya. Saudara-saudara, tolong jaga baik-baik. Jangan merasa lebih tinggi dari yang sebenarnya. Anda akan sengsara. Ini contoh, nonton di sinetron tuh. Ada orang yang merasa dirinya paling kaya, paling hebat. Kenyataannya tidak seperti itu, akhirnya stres kan? Stres karena tuntutan peran. Bagaimana setiap hari harus jadi orang yang sok kaya. Sok kaya itu bisa bikin stres, termasuk sok benar. Jadi jangan memikirkan lebih tinggi daripada apa yang sebenarnya. Jadilah dirimu. Maka saya mengatakan be real. Hiduplah apa adanya. Tidak perlu ditutup-tutupi atau tidak perlu memikirkan lebih tinggi sehingga engkau berdua muka atau Anda harus bermain peran yang berbeda. Stres. Maka dengarkan lagu yang berikutnya. Jarang dinyanyikan di gereja. Dunia ini panggung sandiwara. Hidup paling enak, hidup paling layak untuk dihidupi adalah be yourself. Jangan jaim. Tahu jaim? Jaga image. Wah, supaya kelihatan keren dan dihormati orang. Suara harus saudara. Ya, saudara jalan. Saudara diajak, mari kita makan Pak, bakso di pinggir jalan. Oh, itu bukan kelas saya. Bukan kelas saya. Bintang 5. Kasihan saudara, orang semacam ini kasihan. Be real. Jadilah dirimu sendiri. Jadilah nyata dengan apa yang ada. Memang adanya begitu kok. Tidak usah bikin-bikin, malah susah. Tanya Pak Rudi kalau tidak percaya. Suruh bilang motivasi itu susahnya bukan main. Memang sudah dari sononya itu dia termotivasi itu apa yang ada. Dan dia tidak akan berusaha di depan orang kemudian menggunakan. Dia tetap hanya kalau khotbah aja beda. Tapi kalau aslinya motivasi ya motivasi. Itulah dia, be real. Waktu dia menjadi apa adanya, hilang stresnya. Amin. Memang hidungnya mancung ke dalam, terimalah kenyataan. Mau apa saudara? Coba-coba untuk supaya mancung keluar, kemudian tiap hari saudara begini. Lama-lama jadi merah, lepas itu hidung saudara. Be real. Jadilah nyata dengan apa adanya. Itu hidup saudara, tidak usah jaim. Amin. Dulu saya marah saudara, saya coba menutupi kekurangan saya. Ya kan? Dengan cara macam-macam, Bapak seperti coba untuk tampil beda dengan apa yang ada. Stres dan mengeluarkan uang banyak. Kalau memang sudah maju begini, terimalah kenyataan. Mau apa? Ya kan?
Oh begini sakit ini. Saudara kempes-kempesin perut jalan, bisa stres. Jadilah apa adanya, amin Bu Marlin. Kalau memang sudah lingkar pinggangnya gede, terimalah sebagai ucapan syukur, bukti bahwa Anda bertumbuh dalam Tuhan. Haleluya. Ya. Syukuri apa yang ada, termasuk lingkar pinggang yang sudah mulai membesar. Syukuri itu bagian dari kenyataan. Amin. Saudara-saudara yang terhibur, bersyukurlah kepada Tuhan. Yang hari ini diberkati oleh ucapan terakhir itu, jangan lupa perpuluhan. Yang berikutnya adalah your attitude. Ayat 4 dan berikutnya adalah mengenai sikap. Worship is about attitude. Penyembahan ibadah adalah sikap hidup. Kalau tadi pola pikir, sekarang mengenai sikap. Tubuh kita mempunyai banyak anggota. Setiap anggota ada tugasnya sendiri-sendiri. Begitu juga dengan kita. Meskipun kita semuanya banyak, namun kita merupakan satu tubuh karena kita bersatu pada Kristus. Dan kita masing-masing berhubungan satu dengan yang lain. Sebagai anggota dari satu tubuh, kita masing-masing mempunyai karunia-karunia pelayanan yang berlainan. Karunia itu diberikan oleh Allah kepada kita menurut rahmat-Nya. Sebab itu kita harus memakai karunia-karunia itu. Orang yang mempunyai karunia untuk mengabarkan berita dari Allah harus mengabarkan berita dari Allah itu menurut kemampuan yang ada padanya. Orang yang punya karunia untuk menolong orang lain harus sungguh-sungguh. Saudara akan ketemu dengan ayat sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh. Diulangi berkali-kali. Sungguh-sungguh atau kalau boleh saya katakan melakukan dengan apa yang disebut dengan pursuit of excellence. Berusaha melakukan yang terbaik. Dan itu lahir dari kesungguhan. Dalam kehidupan sehari-hari, kalau Anda ingin hidupmu diperhitungkan sebagai ibadah kepada Allah, apapun yang kau lakukan dengan karunia yang beda-beda tadi, kuncinya adalah lakukan dengan sungguh-sungguh. Yang karunianya administrasi, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Yang karunianya memberitakan firman, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Yang karunianya siaran, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Yang karunianya dikatakan di sini ada yang orang punya karunia menolong orang lain, lakukan dengan ikhlas. Jadi saudara-saudara, Allah sedang mengajarkan kepada kita bahwa worship adalah attitude, sikap. Sungguh-sungguh atau tidak main-main. Pursuit of excellence, selalu berusaha memberikan yang terbaik, itu sikap. Dan sikapmu menentukan perjalanan hidupmu. Kalau kita sudah diperlengkapi sejak dari kecil, saudara diperlengkapi menjalani kehidupan sebagai sebuah anugerah, saya yakin orang yang sudah memiliki konsep hidup adalah anugerah Tuhan, saudara akan menjalani hidup dengan sungguh-sungguh. Tidak ada yang main-main dalam hidup ini. Karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Fakta bahwa kita masih hidup hari ini adalah anugerah. Maka hari ini jalanilah sebagai sebuah ekspresi rasa syukur kepada anugerah Tuhan. Orang yang menyadari bahwa hari ini adalah anugerah, karena belum tentu besok masih hidup, akan melakukan yang terbaik buat hari ini. Ada seorang motivator mengatakan, belajarlah dari orang-orang yang suka nyapu jalan. Orang yang menyadari bahwa kerjaannya adalah anugerah dari Tuhan. Dia tidak akan main-main waktu bekerja. Dia akan menyapu seolah-olah itu hari terakhir untuk dia bekerja. Saudara-saudara, ketika saya menyadari bahwa hidup saya adalah anugerah, saya tidak akan pernah mempermainkan anugerah Tuhan. Dengan apa? Dengan sembrono, dengan sembarangan, dengan asal-asalan. Do your best and God will do the rest. Lakukan yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Anda sebagai siswa di sekolah, belajarlah baik.
Anda masuk dalam pelayanan, lakukan apa saja yang kau jumpai dengan sungguh-sungguh. Tuhan yang menilai. Tuhan yang akan mengganjar, Tuhan yang akan memberikan reward kepada saudara, bukan manusia. Coba bayangkan kalau sikap itu ada di dalam hati kita setiap hari. Tidak ada istilah kecewa. Tidak ada istilah kecewa. Kalau kita sedang diizinkan menghadapi kenyataan tidak sesuai dengan harapan, kita tahu anugerah Tuhan menyertai kita. Saudara-saudara, itulah sebabnya di dalam perjanjian baru, kata kasih karunia selalu dipasangkan dengan damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera. Karena saudara yang memahami kasih karunia, pasti akan hidup dalam damai sejahtera. Iya kan? Kita tidak tahu, katanya akan ada gempa yang besar. Sudah pernah dapat SMS-nya itu? Walaupun katanya itu salah, tapi prediksi memang ada, akan ada gempa yang besar. Saudara mau apa? Kapan saudara tahu gempanya datang? Berapa kekuatannya? Apa yang akan terjadi? Di mana letak sumbernya? Saudara tidak tahu. Nah kalau saudara tiap hari mikir, aduh besok ada gempa nih. Jangan-jangan besok ada gempa. 9,1 habis semua. Bagaimana kalau setelah itu ada likuifaksi? Kemudian saudara tidur pegangan istri saudara. Nanti kalau ada gempa kita mati sama-sama ya. Saya bisa pastikan saudara akan jadi orang yang paling stres. Jawabannya apa? Mati hidup. Kalau Tuhan masih berkenan memberikan kasih karunia, tidak perlu takut. Apa artinya? Kalau misalkan yang terburuk terjadi, ada gempa, kemudian kita mati, kita bertemu dengan Tuhan, itu memang jalan kita, mau apa? Amin. Daripada, aduh nanti bagaimana, lebih baik saudara mengatakan, aku berserah. Aku berserah. Belum sampai 3 kali nyanyi sudah. Kan lebih enak. Aduh, nanti bagaimana. Berbahagialah orang yang memahami hidup dalam anugerah. Hidup dalam anugerah membuat kita bersikap, pursue excellence, lakukan yang terbaik. Karena siapa tahu ini kesempatan terakhir kita melayani Tuhan. Siapa tahu itu kesempatan terakhir saudara memeluk pasanganmu. Makanya kalau memeluk jangan asal-asalan. Amin. Makanya kalau masak, apapun yang Anda lakukan untuk orang di sekitar hidup saudara, jangan asal-asalan. Siapa tahu itu masak terakhir. Siapa tahu itu nyuci terakhir. Siapa tahu itu siaran terakhir. Lakukanlah yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Hidup adalah anugerah. Amin. Kita lanjutkan nanti serinya. Kita selesaikan pasal 12 ini. Luar biasa, saudara. Mari kita berdiri. Saya mau kita menyanyikan lagu tadi. Semua karena anugerahnya. Saya harap saudara hafal syairnya. Ku ada, bukan ya? Oh bukan. Ya, kita nyanyi refnya aja. Semua karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya. Amin. Diberikan kepada kita semua anugerahnya bagi kita bila kita dipakainya. Katakan semua karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya. Haleluya. Saya akan berdoa untuk saudara-saudara yang sedang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Amin, amin. Semua anugerahnya
Bapak Ibu Saudara-saudara yang sudah menuliskan pokok-pokok doa, kami semua mengajak saudara-saudara yang di studio, yang nonton, yang dengar lewat radio, mari kita satukan hati. Berdoa buat sahabat-sahabat kita yang hari ini membutuhkan kesembuhan. Hari ini membutuhkan mujizat dari Tuhan, hari ini membutuhkan terobosan finansial. Hari ini ada yang sedang mengharapkan ada kebebasan. Saudara, taruh tanganmu di tempat yang sakit atau taruh tanganmu di dada. Amin, amin. Sementara lagu ini dinyanyikan, saya mau berdoa buat saudara-saudara. Bapa kami di dalam surga, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit, yang saat ini sedang membutuhkan jamahanmu, yang sarafnya terjepit, yang saat ini ada COVID, yang saat ini sedang menghadapi masalah dengan paru-paru, ataupun yang sedang bermasalah dengan kaki, mata, kanker, apapun juga sakit penyakitnya, aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Engkau melimpahkan anugerah-Mu, sembuhkan mereka, jamah sakit penyakit mereka oleh kuasa darah anak domba. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Secara khusus kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang mendambakan mujizat untuk keuangan, mujizat untuk pemulihan, mujizat untuk anak mereka, mujizat untuk masa depan rumah tangga mereka, mujizat untuk pemulihan kehidupan mereka. Apapun mujizat yang sedang dirindukan Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Engkau menjamah kami. Haleluya, haleluya. Mari kita satukan hati berdoa buat Bapak Presiden kita, untuk para pejabat, para menteri yang ikut mengelola negeri ini. Kita doakan agar Tuhan berikan hikmat kepada mereka. Mari kita satukan hati saudara-saudara. Bapa kami dalam surga, kami memohon sekarang untuk Bapak Presiden Jokowi, Pak Wakil Presiden, Pak Amin, dan seluruh kabinet, para pemimpin daerah mulai dari tingkat pusat sampai tingkat desa. Berdoa buat aparat keamanan, berdoa buat para petugas medis yang sedang bekerja. Tuhan limpahi mereka dengan hikmat, kekuatan, kesehatan, sehingga apapun yang mereka lakukan berhasil karena Tuhan. Jauhkan negeri kami dari perpecahan, jauhkan negeri kami dari orang-orang yang menyebar teror, jauhkan negeri kami dari orang-orang yang mencoba untuk memecah belah. Kami menyerahkan negeri kami Indonesia ke dalam tangan-Mu. Secara khusus kami berdoa buat pemerintah kami di Bali, Pak Gubernur, Wakil Gubernur, memberkati Bapak Bupati, Wakil Bupati, semua camat, lurah, kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah kerajaan-Mu turun di atas pulau ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Bila kita dipakainya, bila kita dipakainya, semua karena anugerahnya. Semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Haleluya.